menurut saya sejarah itu ada beberapa bagian yang harus dihafalkan, seperti tanggal-tanggal atau kronologi kejadian, seperti tanggal-tanggal penting, tanggal-tanggal misalnya Indonesia merdeka atau tanggal-tanggal kapan Indonesia dijajah. Nah, di luar dari tanggal-tanggal tersebut, menurut saya materi-materi yang lainnya tuh tidak hanya perlu dihafal, yang penting tuh kita paham apa isi dari materi yang disampaikan, dari peristiwa yang terjadi. Misalnya seperti peristiwa Perang Dunia II. Kita harus memahami mengapa peristiwa Perang Dunia ini terjadi, lalu apa dampaknya, bagaimana perjalanannya, seperti itu. Baiklah, di sini saya akan mengambil contoh perbedaan masuknya Islam ke Nusantara dan masuknya Islam ke Timur Tengah. Masuknya Islam ke Nusantara dengan cara damai, di mana dengan proses perdagangan, lalu dengan kesenian, lalu adanya pernikahan silang antara rakyat pribumi dengan para penyebar Islam, lalu dengan ikatan persahabatan atau pertemanan dan lainnya. Sedangkan Islam masuk ke Timur Tengah itu dengan cara kekerasan atau peperangan. Nah, ada beberapa peninggalan-peninggalan yang bercorak Islam yang berakulturasi pada masa pra-Islam dan masuknya Islam ke Nusantara, seperti contohnya adalah bangunan. Bangunan yang dimaksud ini seperti bangunan tempat ibadah seperti masjid misalnya. Pada zaman dahulu sebelum masuknya Islam itu telah ada agama Hindu dan Buddha. Nah, tempat ibadah agama Hindu dan Buddha itu berbentuk seperti candi. Nah, ketika masuknya Islam ke Indonesia, mereka membangun tempat ibadah, namun hampir menyerupai tempat ibadah agama Hindu dan Buddha tadi, di mana bentuk masjid yang dibangun pada saat itu menyerupai bentuk candi atau tempat ibadah agama Hindu dan Buddha, namun tidak begitu mirip. Selanjutnya ialah seperti sistem pemerintahan. Pada zaman sebelum masuknya Islam, itu agama Hindu dan Buddha memiliki kerajaan Hindu dan Buddha yang seperti kita ketahui ada kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanagara, dan kerajaan sebagainya. Nah, Islam juga membangun kerajaan dengan sistem pemerintahan yang dipimpin oleh kesultanan. Nah, kalau Hindu Buddha tadi ialah kerajaan yang dipimpin oleh raja, sedangkan agama Islam ialah kesultanan yang dipimpin oleh sultan. Tidak hanya itu, ada juga kesenian yang diakulturasikan antara Islam dan masa pra-Islam. Contohnya adalah wayang, di mana ketika menampilkan wayang, para penyebar Islam tadi ini menyisipkan sedikit demi sedikit ilmu-ilmu Islam di dalamnya dengan menggunakan tradisi atau adat agama Hindu Buddha pada saat itu. Nah, ulama ini memegang peran penting dalam kerajaan pada masa saat itu. Dalam bidang hukum, ulama memegang peran sentral dalam menciptakan regulasi dan menilai kehidupan keagamaan umat Islam. Mereka dianggap sebagai kadi atau penghulu di Jawa. Nah, selain itu, ulama juga sebagai penasihat raja atau sultan dan memberi legitimasi politik di tengah rakyatnya yang berpindah menjadi muslim. Tidak hanya itu, ulama juga dapat menjadi penerjemah Islam ke dalam sistem kebiasaan Indonesia. Ialah proses masuknya Islam ke Pulau Sumatera. Agama Islam mulai masuk ke tanah Sumatera pada abad ke-7 Masehi, yang pada waktu itu di Sumatera sudah berdiri kerajaan Buddha yang kita kenal adalah kerajaan Sriwijaya pada tahun 683 hingga 1030 Masehi. Akibatnya, proses masuknya Islam di Sumatera sedikit mengalami kesulitan. Nah, kesulitan yang dialami ini karena tadi sudah ada kerajaan Sriwijaya yang sudah berdiri di Sumatera pada saat itu. Dalam sejarahnya, proses masuknya Islam ke Sumatera dipengaruhi oleh wilayah Aceh yang merupakan cikal bakal terjadinya penyebaran agama Islam di Nusantara. Islam masuk melalui jalur perdagangan yang dilakukan oleh para saudagar Arab yang hilir mudik berdagang dari Mesir, Persia,
Gujarat, dan China melalui Barus Fansur yang dipastikan terletak di ujung barat Pulau Sumatera. Kota Barus saat itu dianggap sebagai perkampungan Islam yang tertua di Nusantara. Di Barus ditemukan sebuah makam kuno di kompleks pemakaman Mahligai Barus, di sana terdapat batu nisan bertulis bahwa Syekh Rukunuddin wafat pada tahun 672 Masehi. Selain itu, terdapat pula makam Syekh Ushuluddin yang panjangnya diperkirakan sampai 7 meter. Hal tersebut menguatkan sinyal jika komunikasi Muslim sudah ada pada masa saat itu di Barus. Hubungan yang lama terbina akhirnya melahirkan asimilasi keturunan Arab Aceh di sekitar ujung Pulau Sumatera, yang hasilnya adalah agama Islam lebih mudah berkembang begitu cepat di Aceh sejak abad ke-7 Masehi. Selain melalui jalur perdagangan, Islam masuk ke tanah Sumatera juga dipengaruhi oleh kerajaan, wali, serta ulama-ulama yang pada saat itu ada di Sumatera. Terdapat beberapa bukti yang membuktikan bahwa penyebaran Islam di Sumatera, yaitu masjid, makam, serta peninggalan-peninggalan yang sampai saat ini masih ada. Selanjutnya ialah penyebab terjadinya perang saudara di Kesultanan Aceh. Pada saat itu, elemen masyarakat, terutama dari kaum Wujudiyah, menginginkan penguasa nanti adalah seorang laki-laki yang bergelar sultan. Mereka mengklaim bahwa pewaris sah masih hidup dan tinggal bersama mereka di pedalaman. Perang saudara Aceh pecah ketika Masjid Raya Dalam terbakar di kota Bandar Aceh, dan kegaduhan dan ketidaktentraman. Menindaklanjuti pertikaian tersebut, Kadi Malikul Adil, semacam mufti agung, Tegak Syekh Abdurrauf As-Sinkili, melakukan berbagai reformasi, terutama perihal pembagian kekuasaan dengan terbentuk 3 sagu. Hal ini mengakibatkan kekuasaan kesultanan sangat lemah, dengan hanya berkuasa penuh pada daerah Bibeweh atau kekuasaan langsung semata. Perang saudara ini terjadi karena perebutan kekuasaan. Hal tersebut sangat berperan besar dalam melemahnya Kesultanan Aceh pada saat itu. Pada masa Sultan Alauddin Jauhar Alamsyah, yang merupakan keturunan sultan yang terbuang, Said Hussein, mengklaim bahwa mahkota kesultanan dengan mengangkat anaknya sebagai sultan, Saif al-Alam. Perang saudara kembali pecah, namun dihentikan oleh Raffles dan Khoi Lai Huan, yang merupakan seorang pedagang dari Penang yang berkedudukan di Jauhar. Perang saudara terus terjadi dalam perebutan kekuasaan antara Tuanku Sulaiman dengan Tuanku Ibrahim yang bergelar Sultan Mansur Shah. Di kemudian pada tahun 1857 hingga 1870. Sultan Mansur berusaha semampunya untuk memperkuat kembali kesultanan yang sudah rapuh, dan ia berhasil menundukkan para raja lada untuk menyetor UTP ke sultan. Namun, hal yang sebelumnya tak mampu dilakukan oleh sultan terdahulu.